Selamat siang, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suprihatin. Nomor induk mahasiswa 859789284. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Pada kegiatan Praktikum 2 mengenai simbiosis. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam pengamatan. Yang pertama, ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Tujuannya yaitu mengidentifikasi simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Pada alam sekitar kita banyak jenis simbiosis, namun pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme, yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara kedua organisme saat suatu organisme diuntungkan dan yang lain dirugikan. Berikut contoh pertama simbiosis parasitisme, yaitu benalu dengan pohon belimbing. Di sini pihak yang dirugikan adalah pohon belimbing karena dapat menghambat pertumbuhan. Lalu yang kedua, buah berkurang. Yang terakhir, dapat mengakibatkan kematian pada pohon. Untungkan di sini adalah benalu. Pertama, dia dapat mencuri nutrisi makanan. Yang kedua, dia mengambil air. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan tempat hidup. Contoh berikutnya yaitu sejenis rumput. Dia menempel di batang pohon. Jujur saya ini tidak tahu pohon apa ya. Lanjut, pihak yang dirugikan adalah batang pohon karena dia kehilangan energi, dia terhambat pertumbuhan, lalu yang terakhir lebih rentan terhadap serangan penyakit. Diuntungkan adalah rumput karena dia dapat tempat tinggal. Yang terakhir, akses nutrisi yang lebih mudah. Contoh selanjutnya yaitu kutu dan anjing. Pihak yang dirugikan adalah anjing karena satu, dia dapat iritasi dan rasa gatal. Kedua, luka dan infeksi kulit. Yang terakhir, resiko penyakit dan anemia. Pihak yang diuntungkan adalah kutu karena satu, dia mendapatkan sumber makanan. Dua, tempat tinggal yang hangat. Contoh berikutnya adalah kutu kuning dan pohon terong. Pihak yang dirugikan adalah pohon terong karena dia kehilangan nutrisi. Kedua, hambatan fotosintesis. Ketiga adalah pembawa penyakit. Pihak yang diuntungkan adalah kutu kuning karena dia mendapatkan sumber makanan. Kedua, tempat berkembang biak. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contoh pertama yaitu lumut pada pohon. Pihak yang diuntungkan adalah lumut karena dia mendapatkan tempat tinggal. Kedua, mendapatkan akses cahaya. Ketiga adalah kelembapan udara. Dan pohon yaitu pihak yang netral. Contoh selanjutnya yaitu bunga anggrek dan pohon beringin. Pihak yang diuntungkan adalah bunga anggrek karena pertama mendapatkan cahaya matahari. Kedua yaitu kelembapan dan udara. Yang terakhir yaitu tempat berlindung. Pihak yang netral adalah pohon beringin. Contoh terakhir yaitu daun sirih yang menempel pada tanaman. Pihak yang diuntungkan adalah daun sirih karena dia mencapai cahaya matahari lalu mendapatkan cahaya. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama yang lain. Pertama yaitu burung dan pohon sirsak. Pihak satu yang diuntungkan adalah pohon sirsak karena membantu penyebaran biji, lalu penyerbukan. Pihak kedua yang diuntungkan adalah burung karena sumber makanan. Yang kedua adalah tempat berlindung. Terakhir adalah lidah buaya dan cacing tanah. Pihak satu yang diuntungkan adalah lidah buaya karena membantu penyediaan pupuk alami, drainasi air, lalu yang terakhir memudahkan penetrasi akar.
Pihak kedua yang diuntungkan adalah cacing tanah karena dia mendapatkan sumber makanan. Kedua, menjaga kelembapan. Ketiga, dia mendapatkan tempat berlindung.